Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Faroka Widianti dari jurusan Pendidikan Sejarah dari Universitas PGRI Palembang ingin menjelaskan atau menguraikan tentang definisi dan konsep pemerintahan masa Orde Baru. Yaitu, saya ingin menjelaskan dulu masa Orde Baru. Masa Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan masa Orde Lama, yaitu dengan menunjukkan kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan keluarnya surat pemerintahan, yaitu pada tanggal 11 Maret 1966. Baiklah, adanya konsep-konsep pemerintahan dalam masa Orde Baru ini yaitu yang dibuat oleh Soeharto, yaitu adanya pembangunan 5 tahun, yaitu pembangunan jangka 5 tahun atau yang disebut dengan repelita, yaitu adanya keuangan atau bekerjasama dengan keluarga asing dan nilai sosial yang memuliakan tinggi sosial tersebut. Lanjut lagi, yaitu yang kedua, yaitu bagaimana langkah-langkah kebijakan pemerintah Orde Baru dalam bidang politik, ekonomi, sistem ketatanegaraan, dan juga agama. Yaitu dalam politik, dalam masa pemerintahan Orde Baru, politik ini yaitu melakukan pembukaan partai komunis Indonesia dan organisasi kependudukan, yaitu pemerintahan menyederhanakan partai politik menjadi hanya 3 partai politik, yaitu Partai Politik Golkar, PDI, dan PPP. Selain itu, pemerintahan mewajibkan pendidikan penataan P4 atau pedoman, penghayatan, dan pengamatan Pancasila di seluruh lapisan masyarakat. Baiklah, lanjut lagi dari bidang kebijakan politik tadi, kita beralih ke kebijakan ekonomi, yaitu dilihat dari kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Soeharto ini adalah mencakup program rencana pembangunan 5 tahun atau yang disebut dengan repelita. Dan pada tahun 1984, Indonesia berhasil menjadi negara dengan swasembada besar. Selain itu, menciptakan program trilogi pembangunan dengan tujuan adalah agar ekonomi masyarakat merata di seluruh Indonesia. Baiklah, kita sambung lagi, yaitu peristiwa pelanggaran HAM dan kebebasan pendapat dan dampak pada masa pemerintahan Orde Baru. Yaitu yang kita ketahui, yaitu pelanggaran HAM pada masa Orde Baru ini sangat menonjol, yaitu adanya positif dan adanya dampak negatif. Dampak dari positif ini adalah masa pemerintahan yang lama membuat pembangunan menjadi berkesinambungan, yaitu program pemerintahan bernama Pelita atau pembangunan 5 tahun terus-menerus membangun melalui dari Pelita hingga Pelita ke-6, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Dan dampak positif yang kedua yaitu adalah pembangunan 5 tahun selama 32 tahun banyak menitikan beberapa pada serta pengertian pendidikan negara Indonesia adalah negara agraris. Yang dampak yang ketiga itu dampak positif, yaitu dampak dari swasembada, yaitu bisa dirasakan, yaitu swasembada beras adalah makin sejahteranya para petani di desa. Hal ini otomatis menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Terus yang keempat ini dari dampak positif itu adalah penyebaran pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas. Hampir semua wilayah Indonesia membuat masyarakat mudah mendapatkan pelayanan kesehatan itu sendiri. Ya, lanjut lagi ke dampak negatif, yaitu dampak negatif itu sangat memprihatinkan, yaitu dampak negatif itu dilihat dari yang pertama itu pemerintahan bersifat otoriter sehingga semua kegiatan masyarakat diatur oleh akibat masyarakat tidak bisa leluasa dalam berkarya, ya berkarya seperti menyanyi, yaitu menyanyi seperti yang kemarin itu yang menyindir tentang politik itu harus dipenjara. Lanjut yang kedua, yaitu pada masa Orde ini sangat atmosfer politiknya tidak sehat karena hanya ada satu partai lembaga kekuasaan absolut, sedangkan yang dua hanya sebagai tambahan saja agar Indonesia disebut sebagai negara demokrasi. Hal ini dampak
pada gagalnya pendidikan politik pada masa itu. Dan selanjutnya yang ketiga yaitu perwakilan rakyat hanya sebagai lembaga saja yang kita ketahui ya, karena pada dasarnya hanya untuk menyelenggarakan kekuasaan saat itu. Dampaknya rakyat Indonesia tidak bisa memilih presiden yang sesuai dengan hati nuraninya, yang bisa dilihat kita pada masa Soeharto itu sampai jabatan 32 tahun dia lengser, yaitu dilengserkan oleh para mahasiswa itu sendiri. Dan bisa kita lihat yang keempat itu di dalam bidang ekonomi yang kita ketahui pada masa Orde Baru. Bidang ekonomi yaitu bidang dalam negatif itu orang-orang tertentu yang berbeda di lingkungan sekitar para penguasa akan bisa menikmati kemudahan berbisnis sehingga menguraikan korupsi, kolusi, dan nepotisme menjalani di mana-mana. Dampak orang-orang menghalalkan berbagai cara dan menunjukkan tercapai itu tujuan, yaitu bahwa banyaknya peningkatan korupsi yang sangat tinggi pada saat masa Orde Baru itu. Analisis secara kronologi peristiwa reformasi Indonesia pada tahun 1998, yaitu berbagai kronologis itu terjadi dalam tahun 1998 itu, seperti halnya yang pertama itu dalam 1 Mei 1998, yaitu pada Soeharto melalui Menteri Negeri Dalam Negeri Soeharto dan Menteri Penegaraan Alwi Dahlan itu mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai 2003. Lanjut lagi pada tanggal 20 Mei 1998, yaitu adanya pernyataan dari aparat diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto menyatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang atau 1998. Dan dilihat pada 1 Mei Soeharto saja sudah melenceng dari peromongannya, yaitu dalam 20 Mei 1948 Presiden Soeharto mengikuti saran International Monetary Fund atau IMF untuk mengangkat subsidi energi, yaitu bisa dilanjutkan lagi di tanggal 3 Mei 1998 ini. Adanya tidak keseimbangan dari tanggal 2 Mei, yaitu pada hari 3 Mei ini Presiden Soeharto mengundang tokoh pemimpin seperti DPR, partai politik, dan golongan-golongan karya bersama-sama untuk kontraknya di Bina Graha atau di Komplek Istana Merdeka. Secara berlanjut pertemuan silaturahmi dan konsultan setelah sidang umum MPR, yaitu dilanjutkan lagi. Ada yang menyatakan menurut Hartono, Presiden Soeharto menyampaikan keinginannya agar DPR menggunakan hak inspiratifnya. Dia menyatakan Soeharto minat DPR menyaksikan perangkat guna revolusi sejumlah rebu-rebu politik yang ada dan sesuai dengan inspirasi yang berkembang di masyarakat. Terus lanjut lagi pada tanggal 4 Mei 1998 ini, yaitu adanya sebagian mahasiswa di Medan, Bandung, Yogyakarta menyebut kenaikan harga BBM dengan berdemokrasi besar-besaran, yang kita bisa lihat pada tahun yang seperti kelahiran atau sebelum dari tahun 1998 itu bisa menyaksikan adanya mahasiswa ini terus menggebu-gebu atau demokrasi besar-besaran adanya kenaikan BBM pada saat itu. Tuh lanjut lagi pada tanggal 5 Mei 1998 ini bisa dilihat demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan, Sumatera Utara yang bertujuan untuk kerusuhan. Mahasiswa ini membuat kerusuhan supaya memicu Soeharto itu bisa melihat apa sih keinginan dari
mahasiswa itu sendiri. Dan dilanjut lagi pada 9 Mei 1998 ini Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT atau G15. Ini merupakan lawanan terakhir dari luar negeri sebagai Presiden RI. Disambung lagi pada 12 Mei 1998 yaitu adanya konflik damai mahasiswa tiba di sekitar gedung berkas kantor wali kota Jakarta Barat di Jalan Sperma sekitar 300 meter dari kampus. Rombongan tersebut sebab jumlah mereka banyak sementara pintu masuk gerbang kampus kecil. Proses masuk kampus berjalan lambat. Lanjut lagi yang kelima yaitu faktor-faktor terjadi reformasi dalam berbagai aspek tahun 1998 hingga lengsernya Presiden Soeharto, yaitu aspek-aspek ini terdiri dari aspek krisis politik dan dimana yang kita ketahui yaitu setiap orang dan kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintahan ditunda sebagai tingkah laku subversif. Yang kedua itu pelaksanaan 5 paket UU politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa. Dan yang ketiga itu pelaksanaan dui fungsi ABRI yang memasukkan kebebasan setiap warga negara sipil untuk mengikuti berpartisipasi dalam pemerintahan. Krisis hukum yaitu dari krisis hukum yaitu adanya hukum yang dijadikan sebagai alat pembenaran oleh para pejabat politik itu sendiri. Terus lanjut lagi adanya krisis ekonomi di mana pada masa Orde Baru ini banyak program pembangunan yang dijalankan sebagai penghematan hutang luar negeri Indonesia sangat banyak. Yaitu yang keempat yaitu krisis sosial. Banyaknya terjadi kerusuhan yang di seluruh daerah di Indonesia. Harga sembako pun tidak stabil dan cenderung mahal meningkat tajam sehingga rakyat menjadi miskin merasa terbebani. Yaitu adanya krisis kepercayaan. Nah, pada masa Presiden Soeharto sebagai presiden pada masa Orde Baru ini dianggap tidak mampu dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, yaitu meningkatkan pelaksanaan hukum dan sistem pengadilan dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak pada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan itu sendiri menjadi hancur. Terus lanjut lagi yaitu lengsernya Presiden Soeharto. Lengsernya Presiden Soeharto ini dengan adanya seluruh krisis-krisis itu sendiri yaitu menjadi lengsernya Soeharto itu adanya kurangnya kebijakan dalam Soeharto ini mengatasi apa yang masyarakat itu sendiri inginkan. Lengsernya Presiden Soeharto tidak akan pernah terlupakan dalam sejarah Indonesia, yaitu yang kita ketahui yaitu lengsernya Soeharto ini terjadi pada gelombang demonstrasi dan pembengkakan dilakukan oleh mahasiswa di tahun 1998, yaitu Jenderal Besar HM Soeharto akhirnya mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Dan Presiden Soeharto pada saat mengumumkan pengunduran dirinya di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 21 Mei 1998. Pada saat itu hujatan dan demo terkait Soeharto masih sangat gencar bersamaan dengan kampanye pemilu multipartai 1999.